So, lagi-lagi kita mendapatkan area new all time high. Pelan tapi pasti, areal tersebut justru menghantarkan atau mendekatkan kita sampai melirik areal 2000. Target kita pekan ini mungkin saja areal kenaikan masih belum usai dan bisa saja mencapai areal 2000 terlebih dulu, baru dia akan terjadi koreksi. Nah, seperti apa yang sempat saya janjikan di pekan lalu, bahwa saya menantikan real candle ataupun penutupan candlestick yang akan terjadi di akhir pekan lalu, tepatnya di 31 Juli. Ternyata monthly chart menunjukkan potensi ascending scallop lah yang kemungkinan besar akan terjadi, sehingga kemungkinan potensi ini mengakibatkan outlook untuk gold di kemudian hari atau bahkan periode medium term ataupun bahkan long term cenderung berada pada bullish area, sehingga kemungkinan potensi koreksi akan relatif terbatas dan lebih pendek ketimbang dari pola cup and handle ataupun rounding bottom yang sempat kita kupas di webinar bulan Juni yang lalu. So, untuk kali ini, kalau Anda lihat dari potensi pergerakannya relatif perlahan tapi pasti menembus area resisten 1981. Bahkan mungkin saja kalau Anda lihat di grafik H4, itu kemungkinan munculnya adalah ascending triangle, yang mana ascending triangle tersebut sudah mengalami penembusan area resisten. Tapi kita lihat potensi tersebut ada dua versi, di mana versi pertama adalah area resisten berada di kisaran 1970 dan itu sudah ditembus. Lalu kemudian versi kedua adalah area resisten berada di area 1981, itu pun sudah ditembus tapi hanya sedikit saja berada di area 1984. Nah, kita bukan mencari mana yang benar, tapi kita akan mencari area yang cukup efektif, apakah ascending triangle versi pertama atau ascending triangle versi kedua. Lalu kemudian dari segi fundamental, data malam ini yang akan kita awasi adalah ISM Manufacturing PMI, di mana potensi ini akan berujung atau menjadi patokan untuk kategori rilis data non-farm payroll di akhir pekan nanti. Dan juga tidak kalah yang masih tetap menahan adalah potensi pembahasan stimulus fiskal yang sampai detik ini masih belum menemukan kesepakatan baik itu antara Partai Demokrat ataupun Partai Republik. So, kita akan lihat technical view untuk kali ini, apakah ini masih layak untuk menembus area 2000 atau bahkan ini menjadi area titik balik untuk gold selanjutnya. Technical view 3 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 3 Agustus 2020 per jam 11 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1984.40 dan low 1969.50. Running price ini bertahan di 1972.90. Oke, new all time high lagi-lagi dalam setiap harinya kita melihat, dan kali ini atau di pagi hari kita sudah sempat melihat new all time high kurang lebih di area 1984.40. Ada apa sebetulnya? Areal kenaikan makin menjadi, bahkan semakin mendekati ke areal atau level 2000 psikologis untuk berikutnya. Ini adalah sebetulnya area pembalikan arah. Tapi lagi-lagi di tanggal 31 Juli kita mendapatkan areal kenaikan dan tail ke atas jauh lebih panjang daripada areal tail ke bawah. Dan ini bisa kita sebutkan dengan potensial bullish yang akan terjadi untuk hari ini. Meskipun lagi-lagi sayangnya di pagi hari kita sudah mendapati area gap up ya, dengan pembukaan 1983.70, sempat tersentuh 1984, lalu kemudian tergelincir hingga 1969. Oke, kalau seperti ini saya menjadi suspected atau mencurigai ada kemungkinan potensi let's say correction yang kita inginkan justru belum akan terjadi di pekan ini, karena ada kemungkinan potensinya adalah masih menantikan dengan fiscal debate atau Kongres yang akan membahas tentang stimulus fiskal selanjutnya, dan kemungkinan akan dilanjutkan untuk pembahasan tersebut di malam hari ini. Nah, sekarang kalau dengan demikian saya menjadi curiga dengan potensial bullish flag atau yang kecenderungannya kita sebut dengan bullish rectangle. Jadi kemungkinan dia akan sideways dalam beberapa waktu ke depan sampai kurang lebih area 1981 ini berhasil ditembus. Ingat, penembusan berarti kita akan melihat potensi real body itu akan menjalani atau pembukaan di atas area 1981 ini. Tapi hari ini pun sebetulnya sudah menunjukkan potensi tersebut, tapi sayangnya dia kembali menguji dan let's say mungkin saja dia lebih kepada menutupi gap terlebih dulu. Nah, kalau misalkan seperti demikian juga, saya
teringat dengan apa yang sempat saya sampaikan bahwa pekan ini saya akan menyampaikan tentang outlook dari monthly chart, perkembangannya kurang lebih seperti apa. Oke, ini adalah grafik monthly chart kita. Ternyata real body yang sangat menjuntai tinggi, ya, ditunjukkan dengan area seperti ini. Nah, yang menjadi perkara apakah ini menjadi area cup and handle atau round bottom atau justru ascending scallop, itu yang akan kita pertanyakan untuk berikutnya. Kalau misalkan kemarin saya sempat mengatakan ini tergantung dari real body-nya ditutupnya seperti apa. Nah, ternyata yang saya dapatkan kesimpulannya kurang lebih seperti demikian. Anda bisa lihat di sini areal di tanggal atau di periode Juli yang lalu dengan areal tertinggi 1983 itu ditutup dengan sempurna membentuk real body. Sementara di periode September 2011 justru dia ditutup dengan areal fake body atau kita sebut dengan tail di area 1920.60 yang menjadi all time high di kala itu sampai akhirnya dipecahkan di bulan Juli yang lalu. Nah, real body close-nya ternyata ditutup di area 1824 seperti apa yang sempat saya sampaikan sebelumnya. Jadi kemungkinan kalau kita abaikan areal tail ini, kita hanya mendapat real body di area 1824. Artinya lagi 1824 tersebut itu sudah ditembus di awal bulan Juli. Lalu kemudian areal kenaikan hanya sekedar let's say mungkin melewati areal tail yang sempat terjadi di September 2011. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang saya curigai adalah ascending scallop, di mana ascending scallop tersebut bukanlah mencari areal correction, jadi kemungkinannya potensinya justru dia akan mengalami kelanjutan dari kenaikan. Meskipun kalau kita tarik uraiannya secara singkat, ini bisa saja terjadi let's say correction. Namun koreksinya tidak akan sedalam dari pola round bottom ataupun cup and handle yang sempat kita bahas di webinar yang lalu. Jadi kemungkinan potensinya skenario A adalah skenario pertama di mana dia akan mengalami koreksi hanya sekedar sampai 1920.60, lalu kemudian dia melanjutkan rally, atau kemungkinan skenario B adalah skenario kedua di mana dia hanya tercapai kurang lebih koreksi paling dalam hanya sampai 1824 lalu kemudian terjadi kembali kenaikan. Nah, yang jadi masalah adalah di pekan ini kita akan melihat potensi kenaikan apakah cukup kuat apa tidak. Lalu kemudian saya dibantu di sini dengan indikator bernama Channel Community Index atau CCI. Anda bisa lihat di sini di periode kurang lebih 2011 yang lalu dari 2008 ya. Areal CCI menunjukkan pola masih berada atau tepat berada di atas 100%. Ini adalah levelnya, ada level 100%, lalu kemudian dia bertahan. Nah, ini yang mengakibatkan outlooknya walaupun dia sempat turun tapi ternyata tetap mengalami kenaikan dan trennya cukup kuat ya. Sampai akhirnya di periode 2012 sampai kurang lebih 2015 itu tetap berada di areal bawah. Ini adalah areal minus 100%, sehingga kemungkinan potensinya ini adalah bearish yang terjadi kemarin-kemarin. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah sejak bulan kurang lebih di tahun 2020 ya, dia cenderung menembus areal 100% dan berada di atas. Bahkan sampai saat ini dia masih berada di atas 100% dan bahkan hampir menembus areal 200%. Artinya kita dalam kategori bulanan atau medium term atau bahkan let's say dengan long term ini masih cukup kuat untuk mengalami kenaikan. Itulah kenapa saya lebih meyakini bahwa kondisi technical akan kurang lebih dia hanya terkoreksi sedikit lalu kemudian mengikuti ascending scallop dan bullish masih akan tetap terjadi. Di grafik H4 untuk hari ini atau kemudian yang saya sebut dengan ascending triangle. Sebetulnya ini pola yang sempat terjadi di hari Jumat, lalu kemudian Anda bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada dua topik utama, di mana topik pertama adalah areal resisten adalah areal coklat tersebut. Ya, artinya areal dari ascending triangle coklat ini menjadi areal resisten, artinya lagi sebetulnya sudah ditembus dan bahkan tadi pagi pun sudah ditembus. Dan berarti kalaupun dia terjadi penurunan itu dianggapnya sebagai pullback atau dip terlebih dulu sehingga areal 1970 ataupun 1969. Jadi itu adalah areal buy Anda sebetulnya. Namun kalau misalkan kita lihat dari areal tertinggi di areal biru ini, zona biru kurang lebih 1980 sampai 1981, maka potensi kenaikan baru sesaat atau sedikit saja. Nah, apapun yang terjadi, ascending triangle
Kurang lebih kalau saya ukur dari ketinggian triangle tersebut, maka saya akan dapati target di areal 2030. Wow, sangat tinggi teman-teman. Dan lalu 50% yang paling dekat adalah 2001. Artinya 1983, 1984 sudah muncul, maka kemungkinan nantinya akan secara bertahap menuju areal 2000. Itu masih sangat logis. So, untuk hari ini, kalaupun dia ada penurunan, saya asumsikan correction, dan silakan lakukan buy on dip di area 1968.00 sampai 1971.30 dengan target pertama 1976.00 dan target kedua adalah 1981.50. Stop loss silakan gunakan di area 1961.20. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.